Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan, salam satu hobi, salam ducang, salam kemiri mania. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman dan memberikan tips bagaimana perlakuan kita terhadap muncang adu kita. Ini sangat penting ya menurut saya, menurut pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya. Ini sangat penting perlakuan kita terhadap muncang adu kita. Perlakuan yang baik, perlakuan memperlakukan muncang kita seperti atlet bertarung. Kalau kita itu juga kalau kita mau menang dalam mengadu muncang. Kalau mau kalah terus ya silakan seenaknya memperlakukan muncang. Muncang yang belum siap itu udah diadu. Muncang muda atau yang ngambang itu diadu, silakan itu kalau ini saya menyarankan kalau kita mau menang dalam mengadu muncang, perlakukanlah muncang kita seperti bertarung, seperti atlet bertarung. Yang pertama-tama saya menyarankan pilih muncang yang berkualitas. Ini sangat penting ya, sangat penting ini. Dari ketebalan batoknya, minimal itu 4 mili sampai 5 mili ya, 4 sampai 5 atau lebih. Itu penting sekali, karena muncang adu ini, ngadunya ini kan digetok, dipukul, jadi dibutuhkan sekali batok yang tebal sebagai dasar kekuatannya. Yang keduanya adalah caturangga, bentuk fisik. Pasangan, bentuk pasangannya, bentuk gigi atau taring pasangannya. Ini sangat penting ini. Sangat penting karena gigi ini bagaikan ini ya, bagaikan jalu atau siih di ayam ya, di ayam itu. Karena yang langsung beradu itu pasangannya itu, taringnya itu. Sangat penting sekali itu. Lalu setelah pasangannya, caturangga fisiknya adalah tulang-tulangnya ya. Tulang-tulangnya harus tebal, kasar, karena ini yang menunjang kekuatan dari batoknya ya. Dan yang menunjang juga pada kekuatan jalunya, apa ininya ya, taringnya, pasangannya ya. Harus bertulang kasar kalau saya biasanya. Bertulang besar sebagai pendukung kekuatan di batoknya ya. Tulangnya harus besar, besar-besar sebagai pendukung atau pondasi pada kekuatan kulit atau batok muncangnya. Lalu umur muncang. Biasanya saya menggunakan di sini
muncang-muncang yang full kolot, jatuhan, full tua. Kenapa saya sering menggunakan muncang-muncang yang umurnya cukup tua, muncang tua, full kolot? Karena satu, otomatis ketebalan kulitnya itu udah maksimal, kekuatannya juga maksimal. Beda dengan muncang muda yang masih terus berkembang. Dan secara fungsi juga bisa lama ya ini. Kalau muncang-muncang tua, kalau udah nggak musim, tahun depan bisa digunakan lagi asal penyimpanannya cukup baik. Tidak seperti muncang muda. Dicuka langsung diaduk, ya memang pada waktu itu kekuatannya bagus. Tapi setelah kering, seperti kerupuk yang gepros ya. Dan umur fungsinya juga nggak begitu lama, nggak bisa sampai musim depan. Nah ini semua muncang pol tua ya, jatuhan ya. Banyakan ini jatuhan ini. Ini ada Yanti, Eti, ada sebagian kecil, nggak begitu banyak. Ini ada Jayanti, Jalim juga ada. Nah ini Yanti ini serem banget ini, giginya pasangannya ini. Ini masuk pada proses pelebuhan nih, setelah direndam ini. Nah, perlakukanlah muncang kita dengan baik ya. Maksud dengan baik ini, muncang ini makhluk hidup. Terbukti kalau kita tanam di tanah dengan media tanah, ini dia akan tumbuh. Lalu dalam proses pemanen juga, khususnya setelah proses pelebuhan dipale, saya suka berasa ini kok kasar lagi ya. Oh berarti ini memang muncang hidup. Setiap perlakuan apalagi di pale seperti ini, dia akan mengcounter atau melawan. Nah itulah fungsinya batoknya itu sebagai alat pelindung daging bagian dalam ya. Dia kalau dipale gini, sudah dilebu, suka kasar kembali. Nah itulah buktinya bahwa ini muncang ini masih hidup ya. Perlakukan muncang dengan baik, yang satu seperti itu, perlakukan seperti makhluk hidup, jangan sampai merusak atau menyakitinya dalam pemalean. Ini setiap proses yang kita lakukan dari pencukaan sampai pemalean itu, dari proses pencukaan dan pembaceman, pencukaan, pelebuhan, pembaceman, dia butuh waktu ya, butuh jeda waktu untuk dia muncang kita beradaptasi. Jangan langsung dicuka, langsung di pale. Kalau saya, menurut pengalaman saya, butuh jeda waktu. Dicuka itu jeda waktunya sekitar 3 hari sampai 5 hari, bahkan seminggu. Setelah dilebu, biasanya saya ngasih jeda pada muncang
1 hari atau 2 hari, lalu masuk pada proses pembaceman. Nah, jadi dia butuh waktu, maksudnya untuk butuh jeda. Maksudnya apa? Ya untuk dia ini, muncang kita ini beradaptasi dengan proses-proses yang kita lakukan. Nah, perlakukan juga muncang kita berdasarkan jenis kulit muncang ya. Setiap perawatan yang kita lakukan atau pemalian yang kita lakukan harus dibedakan berdasarkan jenis dan karakter muncang. Karakter kulit muncang. Nah, karakter kulit muncang ini ada satu yang berkarakter kulitnya itu kasar, berkulit jeruk. Ini biasanya terdapat pada muncang-muncang buldan ya. Muncang-muncang buldan ini seperti Eti, Yanti, ada sebagian besar Jalim, juga ada sebagian kecil di Jayanti. Cuman di Jayanti itu nggak terlalu kasar seperti Yanti dan Eti ya. Nah, biasanya jenis kulit batok kasar ini berpori-pori besar. Dalam proses penguapannya ini cukup tinggi. Juga dalam proses penyerapan terhadap cairan cukup tinggi. Nah, biasanya untuk muncang-muncang buldan ini saya dominan bermain air ya. Dalam pemalian ini saya durasi 15 menit, terasa panas, itu muncang harus dicelupkan ke dalam air. Karena proses pemalian ini sebetulnya ini untuk mempercepat penguapan ya. Ini di dalamnya ini di daging, biji dagingnya ini, di bagian dalamnya ini ada cairan, ada minyak. Itu kalau kita pale kering 1 hari sampai 3 hari itu akan keluar minyaknya dari dalam. Dan kalau kita rendam ini cepat sekali penyerapan terhadap cairan. Yang kedua adalah jenis panjangan ya, seperti Jawaan, Jalim, seperti Jawaan, Jayanti. Ya. Ini cenderung kulitnya lebih halus, pori-porinya kecil, penyerapannya terhadap cairan cukup rendah dan penguapannya juga cukup rendah. Ini kalau pengalaman saya mainnya di minyak ya. Dan pemalian untuk penghalusannya juga cukup cepat ini. Cepat halusnya. Kali ini cepat ngegeleserna. Perlakukan muncang kita sebagai atlet petarung ya, karena memang fungsinya ini untuk diadu ini. Kalau seorang petarung, yang harus dilakukan adalah berlatih dengan keras. Bagaimana bisa dalam latihan bisa memaksimalkan kekuatan ya, terutama kulitnya. Nah, kita sebagai pelatih harus bisa melatihnya dengan baik, yaitu dengan dalam proses pemalian ya. Kita harus tahu keinginan muncang kita supaya kuat ini maunya bagaimanakan dalam melatih, dalam memalainya.
Kalau saya berdasarkan ya memang yang udah saya temukan, yang saya sudah ketahui berdasarkan karakter kulit, berkulit kasar, berpori-pori kasar atau berpori-pori halus. Lalu yang ketiga adalah latihan tadi yang saya sudah jelaskan. Lalu nutrisi ya, yang tidak kalah penting. Seorang petarung itu memerlukan nutrisi atau vitamin yang cukup untuk kebutuhannya. Di sini saya menggunakan dari pencukaan itu menggunakan cuka lahang atau cuka aren ya. Air aren yang sudah di sehari atau 2 hari akan berubah menjadi cuka. Ini biasanya untuk membersihkan muncang-muncang yang masih seperti ini. Pertama-tama disikat sampai bersih, lalu saya rendam ke sini. Memang cukup lama, tidak bisa 1 jam atau 2 jam untuk merendam muncang di dalam air aren ini ya, dalam cuka aren ini. 3-5 hari. Itu pun kita bantu terus dengan penyikatannya. Nah, ini sekitar 2 hari nih baru kemarin. Tadi baru saya sikat, lalu saya celupkan lagi ya. Nah kalau yang ini sebentar lagi, udah 3 hari, sebentar lagi saya angkat nih. Selain cuka aren atau air aren yang sudah difermentasi, juga biasanya umumnya menggunakan cuka warung. Memang cukup cepat dalam proses pembersihannya, karena tingkat mengkorosinya itu cukup kuat di cuka warung ya. Tapi untuk cuka aren ini saya sarankan selain untuk pembersihan juga penyerapan terhadap muncang menyerap cairan ini juga cukup lambat ya, karena ini sifatnya ini kental ya. Kental. Sebagian besar cairan ini hanya mengkorosi bagian kapur-kapurnya ya. Tapi itu akan masuk ke dalam pori-porinya berupa menjadi minyak, sumber minyak. Biasanya setelah ini saya menetralisir dulu ya, dengan cara menyikat, terus habis disikat bersih, terus direndam dengan air putih biasa selama 1 jam. Nah, setelah dinetralisir seperti itu, saya rendam ke air ramuan ini ya, ramuan karuhun. Yang kedua, nutrisi yang saya pakai untuk proses pemalian ini ya, minyak kletik yang sudah dicampur dengan daun sirih. Nah, ini cukup baik, cukup bagus ini untuk menambah kekuatan muncang dan mempercepat kehitaman muncang ini. Daun sirih itu menambah untuk kekuatan ya. Kulit muncang menjadi cukup keras menggunakan campuran daun sirih. Yang ketiga, nutrisi yang saya gunakan adalah air kelapa. Biasanya saya gunakan air kelapa ini merendam muncang pada malam hari ya. Setelah muncang saya cuci bersih sampai minyak-minyaknya udah nggak ada di permukaan, lalu saya rendam.
1-3 jam, tidak lebih. Cukup. Karena kalau kelebihan itu akan membuat muncang terlalu basah ya. Basah sampai ke daging, biji daging bagian dalam. Itu akan cukup lama memprosesnya, pemaleannya. Yang kedua juga menyegarkan kulit muncang ya, air kelapa ini. Jadi si kulit muncang itu segar, kelihatannya berkilau. Tapi kalau lama-kelamaan air kelapa ini akan berubah menjadi cairan yang berkorosi ya, seperti aren ini ya. Karena lama-kelamaan dia akan asam, berubah menjadi cuka asam. Dan berubah fungsi menjadi pembersih. Nah, yang keempat ini adalah ramuan leluhur. Ini. Yang saya gunakan ini campurannya sirih, sereh, jambe, dan patrawali, serta garam korosok, garam yang untuk pindang ya. Digodok, dinginkan, dan siap digunakan. Biasanya saya gunakan untuk perendaman awal setelah muncang dicuka, dinetralisir, lalu pada proses pemalean. Kalau muncang dipale sudah terasa panas, saya celupkan ke sini, nggak lama celup, diamkan, angin-anginkan. Nah, inilah 4 nutrisi buat muncang ya, yang biasa saya gunakan. Nah, kebetulan sekali di sini ada beberapa jenis muncang, dan ini ada muncang titipan dari teman, rekan yang menitipkan muncang untuk dipale di saya, dipercayakan ke saya untuk dipale. Terima kasih atas kepercayaannya ya. Ini muncang teman dari Purwakarta nih. Nah, ini ada muncang yang setengah jalan ya, masih butuh pemalean sekitar seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, kalau yang ini udah siap ini. Udah siap diaduk. Udah hitamnya cukup bagus, merata. Dari ininya juga, dari bentuk fisiknya juga udah siap diaduk ya. Ini juga udah sekitar 3 kali naik ini. Aduk, ini juga udah pernah diaduk. Ini pernah diaduk juga, ini semuanya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Aduh. Tapi masih setengah jalan ya, kira-kira 1 mingguan lagi baru memang cukup maksimal kekuatannya. Nah, ini ada muncang mentahan ini. Ini dari jenis Yanti, Eti, pul kolot, pul tua, pul jatuhan. Nah, kalau ini muncang yang sudah akan masuk pada proses pelebuhan ya. Ini. Silakan kalau ada yang berminat. Ada muncang-muncang saya atau akan menitipkan untuk memale di saya, silakan bisa dihubungi ke nomor saya 08232 085 8191.
Ya, begitu saja teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan, tips dari saya. Mudah-mudahan berguna. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan berguna buat kita semua penghobi ducang, kemiri mania. Mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan sehat, lancar rezekinya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya, sehingga akan terus mendapat informasi video dari saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.